sekarang kita akan belajar mengenai himpunan. Kemarin kalian udah belajar tentang himpunan itu apa, jenis-jenisnya kayak gimana, cara penulisannya kayak gimana. Nah, kemarin kalian udah membahas secara singkat tentang himpunan kosong itu apa, semesta itu apa, bagian itu apa ya. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang jenis-jenis himpunan tersebut. Pertama, di sini Ibu memiliki 2 box. Yang pertama box tidak ada isi apa-apa, yang kedua boxnya ada bonekanya. Ya, kalau kita sedang membicarakan himpunan, maka disebut dengan himpunan kosong. Yang mana yang himpunan kosong, A atau yang B? Yang A. Kenapa yang A? Karena dia tidak memiliki anggotanya sama sekali. Jadi himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbolnya bisa kurung kurawal atau 0 pakai garis miring. Ini simbolnya. Nah, sekarang contoh dari himpunan kosong yaitu himpunan kelinci berkaki 5. Himpunan siswa SMP berumur 80 tahun. Gak ada ya siswa SMP yang berumur 80 tahun. Makanya dia disebut himpunan kosong. Selanjutnya ada S atau himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Biasa disimbolkan dengan S. Nah, di sini Ibu punya himpunan A, Melati, Mawar, Kamboja. Nah, himpunan semesta yang mungkin adalah Melati, Mawar, Kamboja termasuk ke dalam apa? Kelompok bunga-bunga. Ya, terus apa lagi? Tentang tanaman begitu. Nah, yang kedua, himpunan P anggotanya A, B, C. Himpunan Q, C, D, E. Himpunan semesta yang mungkin adalah apa aja yang sedang dibicarakan? S sama dengan A, B, C, D, E. Udah, seperti itu. Ya, jadi himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Biasa disimbolkan dengan S. Nah, selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian itu apa? Nih, di sini Ibu punya 2 lingkaran. Ada lingkaran A, ada lingkaran B. Nah, A itu berada di dalam B. Ya, jadi A merupakan bagian dari B. Anggota suatu himpunan yang menjadi anggota himpunan lainnya. Dinotasikan dengan seperti huruf C. Ini disebut subset. Himpunan B 3, 5, 7. Himpunan C 2, 4, 6. Nah, kalau kita mau bikin kesimpulannya kayak gimana? B, himpunan bagian dari A. Betul? Jadi, anggota B ini merupakan bagian dari A. Coba kita buktikan. Ada 3, 5, 7. Semuanya ada di himpunan A. Makanya B ini bagian dari A. Nah, selanjutnya C juga sama. Ada 2, 4, 6. 2, 4, 6. Berarti C ini merupakan bagian dari A. Makanya ditulisnya C subset A atau C himpunan bagian dari A. Nah, kalau yang kayak gini, D bukan himpunan bagian A, maka ditulis D simbol seperti ini dan A. Nah, selanjutnya ada yang namanya diagram Venn. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menekankan tentang diagram Venn. Diagram Venn itu apa? Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara 2 himpunan atau lebih dalam himpunan semesta. Misal, Ibu punya contoh. Sebelumnya, kita nggak boleh asal nulis tentang diagram Venn. Tapi ada tata cara penulisan diagram Venn. Tata caranya apa? Misalkan di sini Ibu punya himpunan ini. Himpunan S sama dengan himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A-nya 4, 5. Ibu mau tanya, apakah himpunan A ini bagian dari S? Ya? Iya, betul. Kenapa? Karena 4 dan 5 ada di dalam himpunan semestanya. 4 dan 5. Makanya A ini bagian dari S. Nah, sekarang tata cara penulisannya. Himpunan semesta S digambarkan menggunakan gambar segi 4. Seperti ini. Jangan lupa di pojok kiri kalian tulis kotak dan tulis S. Oke? Himpunan yang merupakan bagian dari himpunan semesta digambarkan dengan lingkaran. Ibu mau tanya, kalau yang ini tadi himpunan bagiannya yang mana? Yang S-nya atau yang A? Yang A, betul ini. Yang A ini merupakan himpunan bagian. Ya, katanya himpunan yang merupakan bagian dari himpunan semesta digambarkan dengan lingkaran. Berarti kita bikin
lingkaran, lalu tulis huruf A di atas lingkaran tersebut. Setelah itu, anggota dari himpunan digambarkan dengan tanda titik dan diletakkan berdekatan dengan nama anggota himpunan. Nah, di sini, di himpunan bagian A ini ada anggotanya apa aja? Ada 4 dan 5. Kalian masukin di situ. Ada 4 dan 5. Jangan lupa kalian beri titik dan angkanya harus berdekatan dengan titik tersebut, 4 dan 5. Paham? Nah, selanjutnya, anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan bagian disimpan di luar lingkaran. Nah, di sini mana yang bukan anggota himpunan bagian yang ini? Ada 1, 2, 3, 4 nggak masuk, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 6, 7 ini kalian tulis di luar. Jangan lupa pakai titik dan hurufnya harus berdekatan. Seperti itu, paham? Kita contohkan satu. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut ini. Himpunan semestanya 1 sampai 9. Himpunan bagian A-nya ada 1, 2, 3. Himpunan bagian B-nya ada 4, 5, 6. Pertama yang harus kalian buat yaitu kotak. Lalu jangan lupa di pojok kiri atas kalian tulis S. Lalu himpunan bagiannya kalian tulis dengan bentuk lingkaran. Yang A, anggota-anggotanya ditulis, dimasukin. Ada anggotanya apa aja? Ada 1, 2, 3. Sama ya. Dilanjutkan. Yang B. B-nya ada apa aja? Ada 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6-nya ditulis di mana? Di luar atau di dalam lingkaran B? Betul, di dalam lingkaran B ada 4, 5, 6. Sampai sini paham? Terus sisanya dikemanain? Sisanya ada apa aja? Ini kan udah masuk, 2, 3 udah masuk, 4, 5, 6 juga udah masuk. Berarti yang belum 7, 8, 9 kalian tulis di luar. Paham anak-anak? Semoga paham. Lanjut ya. Contoh yang kedua, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut ini. Himpunan semestanya 1 sampai 9. Himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya ada 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini beda sama kayak tadi. Kalau ini coba perhatikan himpunan A sama himpunan B. Ada huruf yang sama, ada angka yang sama. Apa angka yang sama? Ada 4 dan 5, 4 dan 5. Berarti kalau misalnya 4 dan 5 kalian tulisnya seperti ini tidak? Pertama bikin kotak, lalu S, ya. Terus kalau 4 dan 5 kalian bikin ini 4, 5, 4, 5. Seperti itu? Tidak. Terus seperti apa Ibu? Nah, seperti kayak gini. Kalian bikin dulu kotaknya. Nah, di sini ada anggotanya ada 1. Anggota dari A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut. Bikin lingkaran yang kedua untuk himpunan B. Ada 4, 5, 6, 7. Sama kayak gini. Bu, kok lingkarannya menyatu? Kenapa seperti ini? Karena di sini ada anggota himpunan yang sama antara A dan B. Ya, ada 4 dan 5. Kenapa Ibu nggak dipisah seperti kayak gini? Nggak boleh, karena dalam satu himpunan semesta hanya boleh 1 angka. Tidak boleh ada 2 angka yang sama. Paham? Nah, selanjutnya udah seperti itu, sisanya kalian tulis di luar. Ada 8 sama 9. Sampai sini paham? Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut ini. Himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B ada 3 dan 4. Nah, kira-kira kalau dari sini himpunan A dan kalau dilihat dari himpunan A dan himpunan B, adakah anggota yang sama? Apa aja? Ada 3 dan 4. Nah, terus kalau seperti ini gambarnya gimana? Kalau seperti ini, pertama jangan lupa kalian bikin himpunan semestanya dulu, lalu bikin lingkaran A. Lingkaran untuk himpunan A, tulis anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bu, kok itu ada warnanya yang beda?
Kenapa warnanya yang beda? Karena 3 dan 4 juga anggota himpunan B ya. Makanya, nah kayak gini. Kalian buat lingkaran di dalam anggota A. Jadi himpunan B itu ada di bagian dalam anggota dari A. 1, 2, 3, 4, 5 udah ada di dalamnya. Berarti yang belum berapa? 6, 7, 8, 9. Kalian tulis di luar dari lingkaran A seperti itu. Selesai. Nah, tugasnya untuk hari ini kalian rangkum ulang materi himpunan 2, kerjakan latihan di buku tulis beserta soal dan caranya. Ada 2 latihan. Yang pertama kalian tulis di soal beserta caranya sama Google Form. Lalu kumpulkan di Google Classroom. Batas pengumpulan jam 7 malam ini. Baik anak-anak? Untuk pertemuan sekarang 1 video dulu. Minggu depan kita belajar lagi ya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.